1400059, mahasiswi Universitas Nurul Jadi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu tentang Kamian clustering dengan menggunakan rumus Euclidean distensi. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah perhitungan dan bagaimana proses pengelompokan data yang dilakukan berdasarkan jarak antar data ke sentra lainnya. Kamian clustering adalah salah satu metode unsupervised learning atau pembelajaran tanpa label yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Konsep dasar Kamian clustering bekerja berdasarkan 3 prinsip utama. Yang pertama, menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Yang kedua, mengelompokkan data ke cluster yang memiliki sentroid atau titik tengah terdekat. Yang ketiga, memperbarui posisi sentroid sampai hasil pengelompokan stabil dan tidak berubah lagi. Di sini saya memiliki tugas perhitungan Kamian clustering. Kita akan mengadakan lomba pencaksilat, di mana kelas dalam pencaksilat tersebut ditentukan berdasarkan tinggi dan berat badan, sehingga nanti akan muncul beberapa kelas. Pertanyaannya, sedangkan pada turnamen tersebut ada 7 pendaftar dengan rincian sebagai berikut. Nah, berikut adalah data-data dari 7 orang tersebut. Dari data tersebut, kita disuruh untuk menjadikan 2 kelas, yaitu kelas berat dan kelas ringan. Jadi di sini kita disuruh untuk menjawab dengan manual menggunakan rumus Euclidean distensi Kamian clustering. Lanjut, kita akan masuk di bagian penyelesaian. Untuk langkah pertama, kita akan menentukan jumlah cluster terlebih dahulu. Jadi karena dijadikan 2 kelompok, yaitu kelompok berat dan ringan, maka clusternya itu sama dengan 2. Untuk langkah keduanya, kita akan menentukan secara acak objek data yang menjadi lokasi pusat cluster. Jadi, secara acak kita pilih data ke-1 sebagai titik pusat cluster 1 dan data kedua sebagai titik pusat cluster 2. Sebenarnya kita bisa memilih yang mana saja, tapi di sini saya memilih data ke-1 dan data kedua. Berikut tabel clusternya. Untuk cluster 1 dengan X165 dan Y65 dan cluster 2 dengan X170 dan Y75. Yang ketiga yaitu temukan pusat cluster terdekat untuk setiap objek data dengan menghitung jarak menggunakan rumus Euclidean distensi. Berikut adalah rumus Euclidean distensinya. Untuk perhitungan pertama, kita akan menghitung sentroid pertama. Kita akan menentukan jarak dari data 1 ke sentroid 1, data 1 ke sentroid 2, data 2 ke sentroid 1, dan data 2 ke sentroid 2. Kita mulai menghitung dengan menggunakan rumus Euclidean distensi. Jadi pertama kita akan menghitung jarak data 1 ke cluster 1 seperti yang sudah saya lingkari dengan lingkaran merah. Di situ 165,65 itu adalah cluster 1. 165 dikurangi 165 pangkat 2 itu dari cluster 1 dan data ke-1, ditambah 65 dikurangi 65 pangkat 2 juga dari data ke-1 beserta cluster 1, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita akan menghitung jarak data 1 ke cluster 2. Di sini sudah saya lingkari dengan lingkaran warna merah yang akan kita hitung. 170,75 itu adalah cluster 2 di bagian tabel kanan bawah. Itu cluster kedua. 170 dikurangi 165 pangkat 2 itu dari cluster 2 dan dari data pertama. Hasilnya yaitu 5 pangkat 2 ditambah 75 dikurangi 65 pangkat 2, hasilnya adalah 10 pangkat 2. Jadi hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25 ditambah 10 pangkat 2 yang hasilnya adalah 100, jumlahnya 125 dan akar dari 125 itu adalah 11,18. Selanjutnya yaitu jarak data 2 ke cluster 1. Saya juga sudah menandai dengan lingkaran warna merah ya. Kita akan menghitung data kedua dengan cluster 1. 165 dikurangi 170 pangkat 2 hasilnya min 5 pangkat 2 ditambah 65 dikurangi 75 pangkat 2 hasilnya min 10 pangkat 2. Jadi hasil dari min 5 pangkat 2 adalah 25 dan hasil dari min 10 pangkat 2 adalah 100. Lalu kita jumlahkan menjadi 125 dan akar dari 125 adalah 11,18.
Dan untuk perhitungan jarak data 2 ke klaster 2 juga sudah saya lingkarin dengan lingkaran warna merah. Di bagian klaster sudah berubah ke klaster 2 ya teman-teman. Jadi 170 dikurangi 170 pangkat 2 ditambah 75 dikurangi 75 pangkat 2 adalah 0. Jadi hasil dari perhitungan data kedua ke klaster 2 adalah 0. Berikut adalah tabel dari perhitungan data 1 dan data 2. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jejak minimum atau terkecil dari data 1 adalah 0 dan jarak minimum dari data 2 adalah 0. Sehingga yang menjadi sentroid ke-1 adalah data 1 dan data 2 menjadi sentroid ke-2. Kita akan menghitung jarak data ketiga terhadap sentroid 1 dan 2 supaya nanti diketahui data ketiga itu akan masuk ke klaster 1 atau klaster 2. Di sini sudah saya lingkari terlebih dahulu bagian yang akan kita hitung, yaitu jarak data ketiga ke klaster 1. Jadi 168 dikurangi 165 ini adalah dari data 3 dan klaster 1. Hasilnya 3 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 65 dikurangi 65 pangkat 2 hasilnya 0. Jadi hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9 dan akar dari 9 itu adalah 3. Dilanjut dengan perhitungan jarak data 3 ke klaster 2. Di situ sudah saya lingkarin warna merah di bagian tabel klasternya di klaster kedua ya. Di situ 168 dikurangi 170 pangkat 2 hasilnya min 2 pangkat 2 ditambah 65 dikurangi 75 pangkat 2 hasilnya min 10 pangkat 2. Hasil dari min 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah hasil dari min 10 pangkat 2 adalah 100. Jadi jumlahnya 104 dan akar dari 104 itu adalah 10,19. Di sini sudah ada tabel hasil dari data ketiga. Dilihat dari jarak minimum data terhadap sentroid data ketiga lebih dekat ke klaster 1 atau K1 dengan nilai 3, sehingga data 3 dikelompokkan ke kelompok klaster 1. Dilanjut dengan proses update nilai sentroid. Karena data masuk ke klaster 1, karena data 3 masuk ke klaster 1, maka sentroid K1 itu diupdate dengan cara sebagai berikut. Di situ sudah ada rumusnya ya. X sentroid baru X K1 ditambah X data ketiga dibagi 2. Y pun juga begitu. Kita akan update klaster 1. Di situ 165 adalah klaster pertama sebelum diubah, ditambah 168 dari data ketiga ya. Hasilnya 333 dibagi 2 dan hasilnya 166,5. Begitupun juga dengan yang bagian Y. 65 ditambah 65 dari klaster dan data ketiga, hasilnya 135 dibagi 2 sama dengan 65. Jadi kita sudah mengubah nilai sentroidnya dengan klaster 1 166,5 dan 65. Selanjutnya, setelah perhitungan dari data-data seterusnya, kita akan selalu mengupdate nilai dari hasil perhitungan data-data selanjutnya. Berhubung perhitungannya sudah sama dengan perhitungan sebelumnya, jadi di sini saya hanya akan menampilkannya saja. Ini bagian perhitungan data 4 ke klaster 1. Karena nilai klasternya tadi sudah diupdate, maka klaster pertama saya ubah menjadi 166,5 dan 65. Dan ini perhitungan data 4 ke klaster 2. Dan diupdate sesuai kelompok. Di sini termasuk kelompok klaster 2, jadi yang akan diupdate itu adalah klaster 2. Dan seterusnya begitu, menghitung data lalu diupdate. Jadi di sini saya hanya akan menampilkan saja. Dan ini adalah tabel dari perhitungan data hingga set ke-7 didapatkan hasil akhir seperti tabel berikut. Oke, jadi tadi itu adalah penjelasan proses perhitungan Cambrian cluster yang menggunakan rumus Euclidean distance berdasarkan tugas yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf.